Zaman sekarang kan, hampir semua sekolah itu punya teknologi. Tapi ada satu pertanyaan besar yang sering banget kelewat. Teknologi itu beneran ngubah cara kita belajar nggak sih? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas pergeseran dari sekedar punya gawai menjadi bener-bener menggunakannya untuk pembelajaran yang jauh lebih dalam. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Sekolah-sekolah kita udah dibanjiri sama berbagai perangkat digital. Tapi, apa itu otomatis menjamin pembelajarannya jadi lebih baik? Seringnya sih enggak. Ada jurang yang cukup besar antara sekedar punya teknologi sama pemanfaatannya yang benar-benar bermakna. Yuk kita coba bedah lebih dalam. Coba deh bayangin, udah bertahun-tahun kan perangkat digital itu ada di sekolah, tapi potensinya sering banget nggak kegali. Ini tuh ibaratnya kita punya smartphone paling canggih, tapi cuma dipakai buat kalkulator. Ya, kira-kira begitulah yang terjadi di banyak tempat. Janji soal revolusi pembelajaran lewat teknologi kayaknya masih sebatas angan-angan aja ya. Dan disinilah letak pergeseran mindset yang paling penting. Kita harus berhenti nanya, kita punya alat apa aja, dan mulai nanya, dengan alat ini kita bisa ngapain? Fokusnya itu pindah dari sekedar memiliki, jadi benar-benar memanfaatkan. Inilah inti dari kepemimpinan digital di dunia pendidikan. Oke, kita lurusin dulu satu hal penting. Ini bukan soal gawainya, bukan tentang laptop paling baru atau tablet paling mahal. Kalau kita cuma sibuk mikirin spek gawai terbaru, justru itu yang bikin kita lupa sama apa yang sebenarnya penting. Jadi, apa sih artinya memanfaatkan digital itu? Gampangnya, ini semua soal kualitas interaksi. Coba tanya deh, teknologinya bikin anak-anak jadi mikir kritis nggak? Bikin mereka mau kerja bareng? Atau bisa mecahin masalah beneran? Nah, itulah tolok ukur yang sebenarnya, bukan merek atau spesifikasi perangkatnya. Nah, begitu kita berhasil pindah dari sekedar punya, jadi benar-benar guna, ada 5 transformasi besar yang bakal mengubah wajah pembelajaran kita. Apa aja itu? Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, lingkungan belajar itu jadi nggak ada batasnya lagi. Teknologi itu ibaratnya meruntuhkan dinding-dinding kelas dan membuka pintu ke dunia luar. Coba deh kita bandingin. Kalau dulu kan, belajar ya cuma sama guru dan buku di sekolah. Sekarang, murid bisa kolaborasi sama ahli di belahan dunia lain, kerja bareng komunitas lokal, dan selalu terhubung sama keluarga. Jadi sekarang tuh murid-murid pegang kendali penuh atas jaringan belajar mereka sendiri. Keren kan? Yang kedua, dan ini nih yang benar-benar fundamental, adalah soal peran guru. Teknologi itu sama sekali nggak menggantikan guru, tapi mengubah peran mereka 180 derajat. Ini pergeseran yang luar biasa besar. Guru itu bukan lagi penjaga gerbang informasi. Tugas guru sekarang itu lebih kayak arsitek, yang ngerancang pengalaman belajar yang kaya, sambil ngasih murid-murid kompas buat menjelajahi lautan informasi yang nggak ada habisnya di internet. Transformasi ketiga, anak-anak itu nggak cuma jadi penonton pasif lagi yang nerima informasi. Mereka naik level jadi pencipta dan pemecah masalah. Ingat kan? Zaman kita dulu ngerjain soal yang jawabannya udah ada di halaman belakang buku. Zaman kayak gitu udah lewat. Sekarang, murid bisa pakai ilmunya buat mecahin masalah beneran di lingkungan mereka. Terus solusinya bisa dibagikan ke seluruh dunia. Ini baru namanya belajar yang benar-benar nyambung sama dunia nyata. Yang keempat, di tengah lautan aplikasi dan platform digital, peran pendidik jadi jauh lebih strategis. Ini soal gimana kita bisa milih senjata yang pas buat misi yang tepat. Poin kuncinya, stop deh ngejar-ngejar aplikasi baru yang lagi ngetren. Pendidik yang hebat itu bukan membiarkan teknologi yang ngatur cara ngajar, tapi sebaliknya, mereka yang milih teknologi mana yang paling pas buat tujuan belajar mereka. Ingat, pedagogi nomor 1, teknologi itu alat bantunya. Dan yang kelima, nah, ini mungkin yang paling mengubah segalanya. Ini adalah tentang memberikan kendali penuh ke tangan para murid. Ini soal agensi dan inisiatif. Evolusinya jelas banget kalau dulu kan guru yang ngasih tahu, kamu pakai aplikasi ini ya. Nah sekarang tugas kita adalah menciptakan sebuah ekosistem di mana murid-murid itu merasa diberdayakan untuk memilih, bereksperimen, dan nemuin sendiri alat apa yang paling cocok buat gaya belajar mereka. Oke, tadi kan kita udah bahas teorinya nih, kelima transformasi tadi. Terus gimana sih bentuknya kalau di kelas sehari-hari? Kayak apa prakteknya? Simpelnya gini, teknologi digital itu bisa kita pakai di 3 area utama, waktu merencanakan, waktu melaksanakan pembelajaran, dan pas melakukan asesmen atau penilaian. Yuk kita lihat contohnya satu persatu. Oke, kita mulai dari perencanaan. Di sini, teknologi itu ibarat asisten pribadi kita. Kita bisa bikin kuis interaktif, pakai AI buat bantu nyusun rencana pelajaran yang lebih personal, pokoknya semua yang bisa membangun fondasi pembelajaran yang seru dan menarik.
Lanjut, pas proses belajarnya, nah disinilah teknologi jadi semacam jembatan. Jembatan buat kolaborasi sama temen di mana aja, akses ke perpustakaan digital yang isinya tak terbatas, bahkan bikin belajar jadi kayak main game lewat gamifikasi. Di sini nih, magicnya terjadi. Dan terakhir, soal penilaian atau assessment. Teknologi ini mengubah cara kita ngukur kemajuan belajar. Jadi, kita nggak cuma ngomongin ujian pilihan ganda yang bikin stres, tapi juga portofolio digital yang nunjukin perkembangan murid dari waktu ke waktu, bahkan pakai AI yang bisa kasih feedback instan buat tulisan mereka. Jadi, setelah kita lihat semua ini, sebenarnya apa sih tujuan akhirnya? Buat apa kita repot-repot ngelakuin ini semua? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa dalam. Nah, ini dia jantungnya dari semua yang kita bahas. Pergeseran dari punya menjadi guna itu pada akhirnya bukan tentang teknologinya. Ini tentang memberdayakan murid-murid kita untuk menjadi inovator bagi proses belajar mereka sendiri. Memberi mereka alat kebebasan dan kepercayaan untuk merancang perjalanan pendidikan mereka. Dan ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang penting banget. Kalau murid-murid kita adalah para inovatornya, yang memegang kemudi pembelajaran mereka sendiri, terus, peran kita sebagai pendidik jadi apa dong? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan membentuk masa depan pendidikan kita.